Hai, baik lagi dengan saya Jess di sini. Hari ini saya akan bahas tentang yang namanya Facebook Pixel. Jangan mulai ngiklan di Facebook kalau Anda belum benar-benar paham tentang yang namanya Facebook Pixel. Anda itu kan ngiklan di Facebook itu kan pengen dapetin pembeli. Bener nggak? Pengen untung, pengen tajir. Dan Anda nggak mau boncos, nggak mau rugi. Bener kan? Rugi itu boncos itu kayak ibaratnya Anda cuma ngasih donasi ke Facebook gitu loh. Ngasih duit, bakar duit, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Anda nggak dapat pembeli, Anda nggak dapat penjualan. Oke? Dan Anda juga bukan kayak company besar kan, yang kayak Tokopedia, Gojek, Uniqlo, brand gede apalagi Nike. Yang ngiklan di Facebook itu cuman pengen dapetin awareness doang. Kita juga bukan seperti politikus yang pengen dapetin views dan likes doang. Kayak yang kita butuhkan adalah pembeli. Maka dari itu, kita itu harus memberitahukan ke Facebook. Kita harus memberitahu Facebook bahwa yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah pembeli, bukan views dan likes doang. Nah, karena Facebook butuh tahu tentang itu, makanya Facebook menciptakan fitur yang namanya Facebook Pixel. Kenapa sih Facebook nyiptain Facebook Pixel gitu ya? Gini, klien terbesarnya Facebook adalah ya kita gitu. Anda dan saya, para pengiklan, advertiser. Kita itu yang bayarin si Mark Zuckerberg gitu, sampai dia jadi tajir. Facebook jadi perusahaan sebesar sekarang itu karena advertiser, karena pengiklan. Facebook nggak pengen dong para pengiklan ini rugi atau boncos. Kalau seandainya para pengiklan di Facebook ini pada boncos, oke, dan akhirnya pada nggak mau iklan di Facebook lagi, ya udah Facebook nggak akan jadi company sebesar sekarang gitu. Makanya tujuannya Facebook bikin Facebook Pixel pun adalah untuk supaya para pengiklan itu sukses. Oke, nah saya akan bahas lebih dalam lagi nih. Supaya Anda benar-benar ngerti gitu ya, logika di balik Facebook Pixel ini. Jadi yang pertama kayak gini. Saya pakai analogi sebuah bisnis sekolah. Oke, ceritanya Anda punya sekolah. Dan ini adalah pintu gerbang. Namanya adalah sekolah saya gitu ya. Di dalam sekolah Anda, ketika orang masuk ke pintu gerbang sekolah Anda itu ya, maka di sini kan ada biasanya kayak ada meja informasi atau meja registrasi. Lalu di dalam sekolah Anda itu juga ada ruang kelas kan. Di sini baru ada ruang kelasnya nih. Basic. Misalkan Anda pengajar fotografi deh, misalnya Anda ini sekolah fotografi misalnya gitu ya. Jadi ada ruang kelas basic fotografi, terus ada ruang kelas pro, yang ini pro. Kayak ada dua program nih, ceritanya ada dua program nih. Yang satu adalah basic, yang satu pro. Terus di dalam sekolah Anda ini juga ada kayak misalnya Anda jual buku lah ya. Di sini ada kayak pintu ruang lagi. Ini ada ruang toko buku misalnya. Terus di dalam sekolah Anda ada apa lagi ya? Di sini ada ruangan juga nih, ada ruangan buat free trial lah misalnya. Ada free class di sini. Kalau misalnya Anda pernah nge-gym tuh di Selfit atau di mana ya? Ya tempat-tempat nge-gym lah di Selfit tuh biasanya dia nawarin free class gitu, ada kelas Zumba, kelas apa gitu. Orang bisa nyobain dulu lah intinya. Orang bisa nyobain dulu kelasnya. Ini bisa gratis atau mungkin ini kelasnya murah gitu ya. Kelas murah. Oke, kurang lebih misalnya kayak gini lah ya, simple ya. Jadi ini pintu gerbang sekolahnya, ada free class, ada toko buku, ada meja informasi, atau resepsionisnya di sini, terus di sini ada ruang kelasnya, ruang kelas basic, ruang kelas pro. Nah, di depan gedung sekolah ini ada jalanan kan di sini. Jalanan ini itu punyanya si Facebook. Oke, jalanan ini milik Facebook nih. Nah, Anda itu pasang iklan kan? Pasang iklan. Jadi ibarat ini kayak pasang papan iklan. Jadi di jalanan itu di pinggir jalannya ada papan iklannya gitu. Papan iklannya ini tulisannya adalah sekolah Anda nih gitu ya. Sekolah saya. Ceritanya begini. Ceritanya ada orang nih lewat jalanan sini nih. Dia ngelihat iklan Anda, ya kan? Dia ngelihat iklan Anda. Setelah dia lihat iklan Anda, dia masuk nih ke sini. Tertarik dia. Oh, gue pengen lihat-lihat dalamnya. Sekolah fotografi nih, gitu ya. Dia akhirnya masuk ke gerbang. Oke, dia masuk ke gerbang. Dia ada di sini, di pintu gerbang. Terus dia masuk ke meja ke registrasi. Ke informasi meja registrasi. Ibaratnya di sini ada inilah ya, ada kayak resepsionis gitu ya. Oke, dia coba nyari info di sini, ternyata dia nggak gitu tertarik gitu. Dia nggak gitu tertarik, akhirnya dia udah. Dia cuma sampai informasi aja, sampai meja informasi. Terus dia cabut. Nah, selanjutnya ada orang lagi yang ngeliat iklan lagi. Terus dia tertarik nih. Oh, gue juga tertarik pengen tahu sekolah fotografinya kayak apa gitu. Masuk nih dia. Masuk sini kan.
ke informasi, terus ditawarin, Bapak, cobain dulu deh, kita ada free class gitu kan ya. Dia lihat, tertarik nih, join nih, masuk free class. Masuk ke free class, dia diajarin lah kayak teknik dasar fotografi gitu kan, kayak segala macam lah di free class ini. Tapi dia nggak punya duit gitu, pengen masuk sebenarnya ke program basic misalnya, ke ruang kelas basic nih, ke program basic, tapi dia nggak punya duit. Akhirnya dia akhirnya stop, cuman sampai di free class. Nah, yang ketiga, ada orang lagi, dia ngelihat iklan, dia tertarik, wah ini sekolah fotografi kayak keren nih, masuk lagi nih ke pintu gerbang. Nah, si Ijo masuk lagi kan, dia ke meja registrasi lagi, dia lihat lagi, cari informasi, dia tertarik masuk ke free class. Dari free class akhirnya dia bener-bener, wah ini kayaknya gue butuh nih kelas fotografi ini nih gitu. Akhirnya dia bayar, akhirnya dia masuk ke kelas basic. Sampai di kelas basic dia belajar ilmunya di basic. Udah selesai belajar di kelas basic. Akhirnya dia merasa, kayaknya gue gak cukup nih belajar kelas basic, gue mau ngambil kelas pro. Bayar lagi, masuk lagi kelas pro. Dia juga gak lupa, dia mampir ke toko bukunya. Akhirnya dia beli bukunya. Nah, si Ijo ini sebenarnya murid teladan Anda kan. Anda sebagai yang punya sekolah nih, si Ijo nih ada murid teladan Anda nih. Jadi akhirnya si Ijo ini lulus lah gitu dari sekolah Anda. Nah, pertanyaan saya, yang Anda butuhin itu, yang Anda butuhkan itu sebenarnya manusia si Ijo, si merah, apa si oranye? Coba jawab. Pasti Anda butuhnya jelas si Ijo kan. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita ngasih tahu Facebook, tolong dong yang ngelihat iklan gue nih manusia hijau aja. Nah, disinilah peran penting yang namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel itu, bisa Anda tempelin di sini nih, di iklannya, di papan iklannya, di pintu gerbangnya. Anda bayangin kayak gini ya, di pintu gerbangnya ada lagi trackernya Facebook Pixel, di meja informasi ada lagi, di free class ada, di toko buku ada. Jadi Facebook Pixel itu ada di mana-mana. Di ruang kelas ada, di ruang kelas pro ada, di ruang kelas basic ada. Tujuannya supaya dia bisa nge-track. Oh, ternyata yang ngelihat iklan ini ada 3 orang. Ada si merah, oranye, hijau. Oh, ternyata yang masuk ke sekolah saya ini ada merah, oranye, hijau. Terus di-track sama dia sampai dia juga bisa nge-track sampai ke sini. Oh, ternyata yang masuk ke ruang kelas basic ini si hijau. Dan masuk ke ruang pro ini juga si hijau. Nah, si Facebook Pixel ini akan lama-lama belajar. Yaitu kayak semacam machine learning gitu. Machine learningnya Facebook akhirnya belajar. Kita bisa ngasih tahu nih ke Facebook bahwa gua tuh pengen orang-orangnya itu masuk ke ruang kelas basic. Tujuan gua adalah mencari orang-orang si hijau ini untuk masuk ke ruang kelas basic atau ke ruang kelas pro. Lama-lama Facebook makin pintar nih. Ketika Facebook itu makin pintar, Facebook Pixel itu ngumpulin makin banyak data. Lama-lama si jalanan ini akan dipenuhi oleh manusia hijau. Jadi Facebook kan anak jalanan punya Facebook kan. Jadi Facebook akan nampilin banyak kan orang hijau di sini gitu. Karena Facebook makin ngerti, oh Anda sebenarnya pengennya orang yang hijau, yang ngeliat iklan. Anda kan udah bayar papan iklan nih, buat bikin papan board iklan di pinggir jalan sini, itu kan bayaran. Nah, tapi Anda bayar tuh nggak sia-sia gitu, karena yang ngeliat tuh orang manusia hijau. Nah, Anda coba bayangin kalau seandainya nggak ada Facebook Pixel, maka yang terjadi adalah bisa aja orang-orang yang ngeliat di sini tuh merah, hijau, kuning, ungu, apalagi sih Bejigo Ibiniu gitu, semuanya ditaruh di sini gitu, manusia random gitu. Bukan target market Anda juga ditampilin iklannya. Makanya yang Anda dapetin cuma views doang, sama likes doang gitu. Nah ini tuh sebuah analogi ya, analogi di dunia bisnis offline. Tapi karena kita bermain di dunia digital, makanya kita bisa menggunakan Facebook Pixel. Nah, betapa dahsyatnya kan dunia digital itu kan. Coba Anda punya sekolah kayak gini gitu ya, offline, secara offline, bisnis offline. Mungkin Anda bisa masangin tracker gitu, Facebook Pixel gitu di dunia offline, nggak bakal bisa. Nah Facebook Pixel ini makanya gunanya adalah untuk nge-track seperti ini. Ini adalah tujuan utama tentang Facebook Pixel. Nah ini adalah video part pertama ya tentang Facebook Pixel ya. Nanti saya di video part kedua saya akan ngejelasin sebenarnya Facebook Pixel itu bukan hanya untuk mencari atau memberitahu Facebook target market kita, tapi Facebook Pixel ini juga bisa mencari kembarannya dari target market kita.
yaitu namanya lookalike audience. Saya akan bedah lebih dalam tentang lookalike audience di video selanjutnya, video part 2. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana si manusia oranye sama merah ini bisa jadi hijau gitu dengan menggunakan Facebook Pixel juga. Lalu saya juga akan ngejelasin tentang gimana cara mudahnya masang Facebook itu di website Anda. Oke, sampai ketemu di video yang kedua. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like. Bagi yang belum subscribe, Anda wajib subscribe channel ini karena saya akan membagikan terus tentang digital marketing, YouTube video, Facebook Ads, dan lain-lain bagi Anda para kreator, guru, edukator, dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.